Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jura Tempest. Di sini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi VLAN dan port forwarding. Untuk memulai video kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zarulizam. Saya dari IMSM Kawali Songo Pejangan dengan jurusan DJKT. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung lanjut saja ke aplikasi Winbox kita. Untuk pertama-tama, kalian pastikan untuk mengkonfigurasi dasar mikrotik terlebih dahulu ya, dan menyiapkan IP untuk Enter 2 juga untuk menyambungkan ke Proxmox. Langkah selanjutnya pembuatan VLAN, kalian bisa masuk ke interface, terus klik tambah, terus klik VLAN. Nah, untuk name kalian bisa isi bebas ya, terserah kalian. Contoh VLAN 103 Kuro. Untuk di bagian VLAN ID kalian bisa samakan yaitu 103, dan untuk di bagian interface kalian bisa arahin ke Enter 2. Langkah selanjutnya masuk ke IP, ke address. Di sini kalian tambahkan IP untuk VLAN yang sudah kita buat tadi, dan jangan lupa tambahkan prefix juga. Untuk di bagian interface kalian bisa masukkan VLAN yang sudah kalian buat tadi yaitu 103 Kuro. Terus kita bisa klik OK. Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke IP, ke firewall, terus kita bisa tambahkan di bagian NAT untuk menambahkan web dan SSH Proxmox terlebih dahulu. Terus untuk di bagian kain SRC NAT kita bisa ganti dengan DST NAT. Di bagian DST address kita bisa tambahkan IP Enter 1 di sini yaitu 10.30.3.3. Untuk di bagian protokol kita bisa klik, terus di bagian DST port kalian bisa isi nomor bebas ya. Di sini saya akan memberikan contoh 8003. Terus di bagian action kalian bisa klik, terus di bagian ASAP kalian bisa ganti dengan DST NAT. Terus di bagian to address kalian bisa tambahkan IP yang sudah kalian set untuk Proxmox, contoh 10, 14, 142, 137. Dan untuk di bagian to port kalian bisa tambahkan 8006 untuk web. Kita bisa klik OK. Untuk langkah selanjutnya kita bisa tambahkan untuk SSH Proxmox, kita bisa klik plus, terus di bagian kain SRC NAT kita bisa ganti dengan DST NAT. Terus di DST address kita bisa tambahkan IP Enter 1 yaitu 10.30.3.3. Untuk di bagian protokol kita bisa klik, terus di bagian DST port kita bisa tambahkan nomor bebas ya, contoh 22003. Terus kita klik di bagian action, terus di ASAP kita bisa ganti dengan DST NAT. Terus di to address kita bisa tambahkan IP Proxmox kita, contoh 10, 14, 142, 137. Terus untuk di bagian to port kita bisa tambahkan yaitu 22 untuk SSH Proxmox kita. Kita klik OK. Nah, di sini kalian bisa mengelompokkannya terlebih dahulu dengan klik kanan pada mouse, terus klik comment, terus di sini kita tambahkan contoh web dan SSH Proxmox. Terus kita bisa klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa buat port forwarding untuk Debian atau untuk VLAN yang sudah kita buat tadi ya. Langkahnya kita bisa klik plus, terus di bagian kain SRC NAT kita bisa ganti dengan DST NAT. Terus di bagian DST address kita bisa tambahkan 10.30.3.3. Untuk di bagian protokol kita bisa klik, terus di DST port kita bisa tambahkan bebas ya, contoh 8103. Terus klik di bagian action, di bagian ASAP kita bisa ganti dengan DST NAT. Terus di to address kita bisa tambahkan IP untuk Debian, contoh 10.31.79. Dan untuk di to port kita bisa tambahkan yaitu 80 untuk web Debian kita. Setelah itu kita OK. Untuk langkah selanjutnya kita bisa tambahkan untuk SSH Debian kita dengan klik plus. Di bagian general di kain SRC NAT kita bisa ganti dengan DST NAT. Di DST address kita tambahkan IP Enter 1, contoh 10.30.3.3. Terus di bagian protokol kita bisa klik,
terus di DSD port kita bisa tambahkan nomor bebas ya, contoh 22103. Terus kita klik bagian action, terus di accept kita bisa ganti dengan DSD NAT, terus di to address kita bisa tambahkan IP Debian kita, contoh 10.31.79. terus di bagian to port kita bisa tambahkan 22 untuk SSH Debian kita. Untuk langkah selanjutnya kita bisa masuk ke Google, terus kita tambahkan IP enter 1 yaitu 10.30.3.3. terus di bagian belakang kita tambahkan prefix untuk web Debian Prosmo kita yang kita klik terus di bagian process kita klik lagi, terus kita masuk. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah berhasil masuk ke web Prosmo kita ya. Kita coba login terlebih dahulu dengan username root dan masukkan password. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah berhasil ya. Terus langkah selanjutnya kita masuk ke Putih untuk menguji SSH kita apakah sudah berhasil atau belum. Nah, untuk aplikasi Putih ini kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu di Google ya. Nah, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Nah, di bagian hostname kita tambahkan IP enter 1 terlebih dahulu yaitu 10.30.3.3. Terus di bagian to port kita tambahkan to port yang kita sudah buat tadi untuk SSH Prosmo kita yaitu 22003. Terus kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah berhasil ya. Kita login terlebih dahulu dengan kode root, terus masukkan password, terus enter. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah berhasil ya. Untuk langkah selanjutnya kita bisa menambahkan untuk VLAN tagnya terlebih dahulu dengan klik create VM. Untuk di bagian name kita bisa tambahkan bebas ya, contoh deb jura. Terus kita bisa next, terus di bagian ISO image kita bisa tambahkan file ISO untuk Debian 12 kita. Terus kita next, terus di bagian sistem kita next lagi, terus bagian disk, terus di bagian disk size kalian bisa tambahkan bebas ya. Contoh saya akan memberikan 20 GB. Terus kita klik next, terus di bagian CPU kita klik next lagi, terus di bagian memori kalian bisa tambahkan bebas, mau 1 GB, 2 GB bebas ya. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 GB, terus kita klik next. Nah, terus di network di bagian VLAN tag kita tambahkan VLAN ID yang sudah kita buat tadi yaitu 103. Terus di bagian firewall kita jangan centang ya. Terus kita klik next. Terus setelah itu finish. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa pastikan terlebih dahulu untuk VLAN ID kita apakah sudah sama dengan Mikrotik. Kita bisa klik di bagian hardware. Terus di bagian network kita bisa klik. Nah, di VLAN tag ini apakah sudah sama dengan di Mikrotik. Kalau sudah sama jadinya sudah bisa terhubung ya. Untuk langkah selanjutnya kita bisa klik create VM yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kalian harus instalasi Debian terlebih dahulu. Berhubung saya sudah menginstalasi Debian di sini, jadi saya akan langsung lanjut saja. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu. Terus kita masukkan password, terus klik enter. Di sini kalian bisa menambahkan kode so spasi main, terus klik enter, terus masukkan password lagi. Nah, di sini kita masuk ke interface-nya untuk set IP dengan kode nano spasi /etc/network/interfaces. Nah, berhubung di sini saya sudah set IP untuk Debian yang sudah saya samakan dengan yang saya masukkan di port forwarding dengan IP 10.31.79. Dan untuk gateway-nya saya kasih dengan IP VLAN yang sudah kita buat tadi ya di Mikrotik. Nah, setelah itu kita bisa Ctrl O, enter, terus Ctrl X. Untuk langkah selanjutnya kita bisa restart terlebih dahulu dengan kode systemctl restart networking.
Terus kita cek terlebih dahulu dengan IP A. Nah, di sini sudah ya, sudah sama dengan yang tadi di atas. Terus kita coba ping terlebih dahulu dengan ping google.com. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah berhasil ya. Nah, untuk cara memberhentikannya, kalian bisa klik Ctrl dan X. Nah, di sini kita bisa masuk ke Google untuk cek apakah web Debian sudah berhasil atau belum. Di sini kita masukkan IP 10.30.3.3 dan port 8103. Terus kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah berhasil ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengecek terlebih dahulu untuk SSH Debian kita ya. Untuk mengeceknya kita memerlukan aplikasi yang bernama Putih. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, untuk di bagian hostname kita tambahkan IP enter 1 yaitu 10.30.3.3. Untuk di bagian to port kita tambahkan port yang sudah kita buat tadi ya, yaitu 22103. Kita klik enter terus. Nah, di bagian dalam sini kita akan login terlebih dahulu dengan dep zarol, terus kita masukkan password. Nah, di sini kita tambahkan kode yaitu show spasi main, terus kita masukkan password lagi, terus klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya untuk sisa Prosmok sudah berhasil ya. Baik, sekian dari video yang saya buat kali ini, dari konfigurasi VLAN sampai port forwarding. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.